Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama beberapa poin-poin penting berkenaan dengan manajemen keuangan, terutama manajemen keuangan rumah tangga. Di antara poin yang ingin kita bahas, kita kaji di kesempatan kali ini, yang pertama adalah hendaknya seorang muslim secara umum, kemudian terutama seorang suami, hendaknya semangat untuk bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Karena bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang mulia. Dan banyak kita jumpai di antara hal yang memicu problematika di dalam rumah tangga adalah dikarenakan ada rasa malas untuk bekerja dan kurang maksimal untuk membuktikan cinta kepada keluarga, kepada istri, kepada anak dengan kesungguhan dalam bekerja dan aktivitas mencari nafkah. Maka di antara hal yang menunjukkan pentingnya dan istimewanya bekerja mencari nafkah adalah Allah Subhanahu wa taala menyamakan derajat orang yang bersungguh-sungguh bekerja mencari harta yang halal, itu Allah samakan dan Allah setarakan dengan derajat orang-orang yang berjihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, Allah katakan, "Alima an sayakunu minkum marda." Allah tahu bahasanya akan ada di antara kalian yang sakit. Wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan ada juga sejumlah orang yang mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari harta dalam rangka kulaan, dalam rangka meeting bisnis, dalam rangka kemudian menggarap satu proyek dan seterusnya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan ada juga sejumlah orang yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, Allah sejajarkan orang yang bekerja mencari rezeki, Allah sejajarkan dengan orang yang berangkat jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah hubungkan dua jenis orang ini dengan kata-kata dengan huruf wawu, dan yang ini memiliki kesan dan image kesetaraan. Maka hal ini menunjukkan istimewanya kegiatan bekerja mencari nafkah, asalkan bekerja ini dengan niat yang baik dan benar. Maka hendaknya para suami semangat, jangan kena lelah untuk bekerja, dan itu adalah di antara bukti cinta yang penting kepada wanita yang dicintai, kepada anak-anak yang disayangi. Dan di antara hal yang menunjukkan pentingnya bekerja, dan sehingga seorang laki-laki muslim harus menjadi seorang yang semangat dalam bekerja, telah Nabi sampaikan bahwasanya
Orang yang bekerja dengan niat yang benar itu Nabi sebut dengan orang yang berada di fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebagaimana dalam sebuah hadis yang kualitasnya derajatnya hasan diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Ka'ab ibn Ujra radhiyallahu taala anhu. Satu hari ada seorang yang lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Para sahabat melihat orang ini adalah orang yang fisiknya kuat, dia orang yang energik. Lantas para sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Wahai Rasulullah, seandainya badan yang tegap, yang kuat, gagah perkasa ini dipakai untuk jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu satu hal yang istimewa gitu. Maka mendengar hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Jika dia keluar rumah, ya, karena kalau terutama di masa silam kerja itu identik keluar rumah. Kalau di sekarang masa milenial, ini ya, kerja tidak mesti identik keluar rumah. Ada yang cuma sekedar di dalam rumah di depan laptop. Tapi perlu dia keluar rumah dari dunia nyata ke dunia maya. Jadi masih ada sisi keluar juga. Maka Nabi katakan jika orang tersebut keluar rumah untuk bekerja, dan maksud dia bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil-kecil, yang masih yang memerlukan nafkah, fa huwa fi sabilillah. Maka orang tersebut adalah orang yang berada di jalan Allah. Kemudian yang kedua Nabi katakan, wa in kana yas'a ala abawaini saykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk menafkahi dua orang tuanya yang sudah tua renta, yang sudah tidak lagi bekerja dan sudah tidak lagi layak untuk bekerja. Lantas dia sebagai anak yang menanggung nafkah kedua orang tuanya. Itu niatnya untuk, itu motivasinya, itu yang menggerakkannya untuk bekerja. Maka dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia fisabilillah. Kemudian kalimat yang ketiga yang Nabi sampaikan, wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fa huwa fi sabilillah. Dan jika orang ini keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, untuk menafkahi dirinya, sehingga dia menjaga kehormatan dirinya, sehingga dia tidak ngemis dan minta-minta, memelas dan mengiba belas kasihan orang lain. Maka tujuannya supaya tidak menjadi orang yang ngemis, fa huwa fi sabilillah, maka dia juga bekerja yang fi sabilillah. Kemudian kalimat selanjutnya, nah inilah bekerja yang tercela. Ya, tidak semua bekerja itu terpuji, namun dilihat niat dan motivasinya. Di kalimat yang terakhir yang disampaikan, Nabi cela. Nabi cela orang yang bekerja dengan niat yang salah. Nabi katakan, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Namun jika seorang itu keluar rumah untuk bekerja dan tujuan dia bekerja adalah riya'an, untuk supaya bisa pamer dengan hartanya, dengan kendaraannya, dengan pakaiannya necisnya, dia mau pamer, ini loh saya orang kantoran, orang yang kerja berdasi, namun bukan sales tentunya, karena dia mau berbangga-bangga dengan pekerjaannya. Wa mufakharatan, dan dia ingin menyombongkan diri, saya itu seorang direktur, saya itu seorang bisnismen dan semacam itu. Maka jika tujuannya adalah untuk mencari dunia, semata-mata mencari dunia,
kemudian menjadikannya sebagai alat untuk pamer dengan orang lain, kemudian berbangga-bangga dan bisa menyombongkan diri dengan tetangga, dengan kerabat, maka kata Nabi fahuwa fi sabilis syaitan, maka itu adalah orang yang berada di jalan setan. Maka ini bekerja yang tercela. Maka ini di antara hal yang menjadi motivasi seorang muslim untuk rajin bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Maka pasang niat yang benar dalam kerja dan semangatlah bekerja. Ini satu hal yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika suami itu semangat untuk bekerja, namun ya tentu semangat bekerja di sini sebagaimana ungkapan dalam bahasa Arab, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang pertengahan. Maka dalam masalah bekerja, maka ada orang yang malas bekerja. Ini jadi problem. Banyak rumah tangga berisi pertengkaran karena istri tidak melihat suaminya punya kesungguhan dalam bekerja. Namun ada juga yang ekstrim sehingga menjadi orang yang gila kerja, yang merasa bahwasanya kewajiban laki-laki adalah yang penting bawa duit, habis itu ya sudah lunas kewajibannya. Padahal kebutuhan keluarga itu bukan hanya semata-mata kebutuhan materi. Ada perhatian, ada kasih sayang, ada menyempatkan. Yang itu merupakan tanda-tanda cinta yang lebih bernilai di mata istri, di mata anak-anak. Maka ini juga sikap yang tidak tepat. Gila kerja, nggak pernah di rumah, sibuk kerja, tidak pernah ada waktu libur untuk istri, tidak pernah ada waktu main bareng dengan anak-anak. Nah, ini juga satu hal yang tidak benar. Yang benar, yang tepat, ya pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Yang terbaik itu pertengahan. Ya, tidak malas kerja, namun juga tidak gila kerja sehingga habis waktunya hanya untuk kerja dan kerja. Namun satu hal yang patut juga untuk disadari bahwasanya seorang muslim dalam bekerja itu tidak hanya yang penting kerja dan kerja, tidak. Namun semangat bekerja seorang muslim haruslah ada penjelasannya lebih lanjut, yaitu semangat bekerja mencari yang halal. Tidak hanya penting kerja, tidak. Namun kerja yang halal, dan kerja yang halal. Karena inilah bekerja yang diperintahkan. Dan ketika seorang muslim, terutama seorang suami bekerja dengan tujuan mencari yang halal, maka berarti dia melaksanakan sebuah kewajiban. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Hambali di kitabnya Minhaj Mukhtar, di kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau sampaikan, i'lam anna thalabal halali fardun ala kulli muslimin. Ingatlah bahwasanya mencari rezeki Allah yang halal, mencari harta yang halal itu kewajiban setiap muslim. Maka setiap muslim mendapatkan kewajiban untuk mencari harta yang halal. Dan mendapatkan harta yang halal, memegang harta yang halal. Dan tentu harta yang halal ini tidak akan didapatkan, tidak akan bisa dipisahkan dan dibedakan antara harta yang halal dan harta yang haram tanpa ilmu. Maka dengan ilmulah seorang muslim bisa tahu lembaran merah ini halal dan lembaran merah yang itu haram.
Karena uang itu yang halal atau yang haram, bentuknya sama, ukurannya sama, baunya sama. Kalau uang baru ya semuanya wangi semua, mau yang halal, mau yang haram. Tidaklah kemudian yang haram jadi baunya kecut, itu tidak. Ya, baunya tetap ya bau uang yang uang kertas yang wangi. Oleh karena itu kiat penting supaya bisa membedakan harta yang halal dan harta yang haram adalah dengan kesungguhan untuk belajar. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita setiap selesai sholat subuh, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon dan meminta kepadamu, aku memelas dan menghibah kepadamu, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal ibadah yang diterima. Dan jika kita lihat doa ini, maka ilmu dulu, baru harta, dan baru ibadah. Kenapa demikian? Karena ilmulah alat satu-satunya. Alat satu-satunya agar seorang muslim mengetahui harta yang didapatkan harta yang halal ataukah tidak halal. Ilmu adalah satu-satunya alat agar seorang itu mengetahui ibadah ini ibadah yang Nabi ajarkan, sehingga kita berharap jika kita melakukannya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah, ataukah ibadah yang tidak Nabi ajarkan sehingga itu hanyalah sia-sia karena hanya dapat capek semata. Nah, cara untuk mengetahui dan membedakan adalah ilmu. Oleh karena itu sering saya sarankan kepada para muslimah yang hendak cari suami, maka sering saya sarankan untuk di antara pertanyaan yang perlu diajukan kepada orang yang minat untuk kemudian menikahi Anda, wahai muslimah, tanyakan pada suami tersebut, sudah tuntas belajar halal haram harta atau belum? Sudah tuntas khatam tamat bab al-buyu, bab jual beli dan berbagai macam transaksi untuk mendapatkan rezeki ataukah belum? Kalau belum, bisa kemudian disarati ini nanti sampai kemudian menjelang lamaran atau menjelang akad nikah, tolong tuntaskan dulu belajar fikih muamalat, dasar-dasar fikih muamalat, sehingga tahu apa itu riba, mana yang riba, mana yang bukan, mana jual beli yang halal, mana jual beli yang haram, gimana jual beli kredit yang halal, gimana jual beli kredit yang haram, misal, dan berbagai macam pernik-pernik yang lainnya. Karena orang yang sudah, jika calon suami ini adalah orang yang sudah belajar, ya diharapkan dia adalah orang yang mampu memastikan bahasanya rezeki yang dibawa pulang ke rumah adalah rezeki yang halal, karena dia sudah tahu ilmunya. Ya, ini satu hal yang penting disadari oleh para laki-laki atau para suami, segera untuk semangat belajar fikih muamalat, mengenal akad-akad dalam Islam, mengenal riba dalam makna luas, riba dalam makna sempit, sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram, dan bisa memastikan apa yang dibawa pulang ke rumah adalah satu hal yang halal. Dan berkenaan dengan mencari yang halal ini, sebagian orang itu punya prinsip di zaman ini cari yang haram saja sulit, apalagi cari yang halal. Maka perlu diketahui ungkapan semacam ini itu sudah dimunculkan oleh orang di zaman Ibnu Qudamah, penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin.
dan mengatakan sebagian orang mengatakan bahasanya di dunia ini sudah tidak ada lagi yang halal. Disampaikan oleh Ibnu Qudamah di Mukhtasar Minhajul Qasidin, waqad idda'a katsirun minal juhal adamal halali. Sebagian orang itu berkuar-kuar di dunia ini sudah tidak ada lagi yang halal. Ya, sebagian ada orang yang di zaman penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan di dunia ini sudah tidak lagi ada sesuatu yang halal kecuali air sungai atau rumput di tengah-tengah hutan. Nah itu yang halal, yang lainnya haram semua. Ya, akhirnya dengan alasan ini, dengan alasan kalimat semacam ini, maka mereka kemudian berlonggar-longgar dalam hal yang syubhat, bahkan bermudah-mudah dalam hal yang haram. Maka kata Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala, wahada minal jahli wa qilatil ilmi. Beliau katakan ucapan semacam ini mengatakan di dunia ini sudah tidak ada lagi yang halal. Atau dalam bahasa ya yang sering kita dengar, cari yang haram saja sulit, apalagi mendapat yang halal. Maka ini bagian dari kebodohan tentang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebodohan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang Nabi sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang Nabi sampaikan di dunia ini ada 3 jenis harta. Nabi katakan al-halalu bayyinu wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nasi. Nabi katakan di dunia ini ada 3 jenis harta. Ada yang jelas kehalalannya, ada yang jelas keharamannya, dan ada perkara yang samar-samar, yang abu-abu, yang kepastian hukumnya tidak diketahui oleh banyak orang. Maka itu yang Nabi katakan. Dan perkataan Nabi ini berlaku sampai akhir zaman, sampai akhir dunia ini. Tidak hanya berlaku di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ungkapan yang mengatakan di dunia ini sudah ada lagi yang halal, semuanya haram, yang halal tinggal air di sungai atau rerumputan di tengah hutan. Ini satu hal yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita memakan yang halal. Dan di antara kaidah penting dalam syariat bahwasanya tidak ada dalam syariat ini taklifu ma la yutaq. Pembebanan syariat, pembebanan aturan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, tidak ada dalam syariat ini ada kewajiban yang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami bebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya, dalam batas kemampuannya. Maka semua beban hukum itu dalam batas kemampuan manusia. Tidak ada yang di luar batas kemampuan manusia, tidak ada. Dan di antara beban hukum adalah mencari yang halal itu hukumnya wajib. Dan di antara beban hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidaklah membebani kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Maka hal ini menunjukkan bahasanya rezeki yang halal itu masih banyak. Namun boleh jadi ketika seorang itu mengatakan punya pandangan semuanya itu haram, sulit cari yang haram, apalagi yang halal, itu jangan-jangan sebab utama adalah karena circle-nya yang berbeda, dunianya yang beda. Circle-nya itu circle orang yang main yang haram-haram. Ya karena circle-nya orang yang mainnya yang haram-haram, yang dikenal wawasannya adalah wawasan dunia yang haram-haram. Nah, wawasan
dunia yang halal tidak diketahui. Jadi sehingga tidak ada yang halal, yang cari yang haram sulit. Nah, itu karena ternyata gara-garanya karena lain dunia, lain dunianya. Dunianya itu dunia bersama orang yang melakukan dan mencari harta yang haram. Yang kemudian pontang-panting bersusah payah untuk memburu harta yang haram. Sehingga karena itulah circle pertemanannya, karena itulah dunianya, maka dia katakan tidak ada lagi rezeki yang halal. Sulit cari yang haram, apalagi cari yang halal. Tapi coba hijrah circle. Coba hijrah dunia. Berpindahlah kepada dunia yang lain. Dunia orang-orang yang memburu yang halal, berjihad untuk mencari yang halal. Maka nanti akan kita lihat ternyata proyek-proyek yang halal itu sangat banyak dan berlimpah. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan masalah keuangan ada tentu berkenaan dengan juga masalah harta. Poin yang ketiga atau yang ingin disampaikan bahasanya di antara keistimewaan aturan Islam tentang harta, maka Islam tidak hanya mengatur bagaimanakah mendapatkan harta, lain hanya dengan ekonomi sekuler, itu hanya mengatur tentang masalah bagaimanakah mendapatkan harta, gimana dengan modal sekecil mungkin dapat untung sebesar mungkin, trik-triknya, caranya, strateginya. Namun dalam Islam ada dua, harta itu berkenaan dengan masalah dua sisi. Adalah sisi cara mendapatkannya, kemudian setelah itu juga ada aspek cara pembelanjaannya dan bagaimanakah bentuk pembelanjaannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Telapak kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 atau 5 hal. Di antaranya kata Nabi, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dan harta itu tentang harta itu semua yang punya nilai ekonomis. Berarti itu baju, itu makanan, itu camilan, kendaraan, rumah, itu uang dan seterusnya. Maka Allah akan tanya itu semua, dan pertanyaannya ada dua aspek. Dari manakah seorang hamba itu mendapatkannya dan untuk apakah dia belanjakan. Maka seorang muslim itu berkenaan dengan harta, fokus perhatiannya tidak hanya cara mendapatkan harta, namun juga bagaimanakah cara membelanjakan harta. Dan tentang kemudian berkenaan dengan cara pembelanjaan harta, terdapat satu kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran di surat Al-Furqan, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji ibadur rahman, hamba-hamba Allah zat yang maha penyayang. Mereka adalah orang yang memiliki kaidah yang benar dalam pembelanjaan harta. Dengan Allah katakan di surat Al-Furqan ayat yang ke-67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka hamba-hamba Allah yang sejati, mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan harta mereka tidak boros, mereka tidak israf, walam yaqturu, namun juga tidak pelit.
Maka tidak menghambur-hamburkan harta, buang-buang duit, namun juga tidak pelit, terlalu ngirit. Terlalu ngirit sehingga pelit. Namun wa kana baina dzalika qawama. Mereka pertengahan di antara hal itu. Pelit tidak, boros, menghambur-hamburkan harta juga tidak. Nah ini kaidah penting dalam pembelanjaan harta yang berlaku untuk setiap muslim, demikian juga terutama dalam pembelanjaan dalam keluarga. Apalagi keluarga baru, keluarga muda, maka satu hal yang sangat penting memperhatikan dan mencermati kaidah ini. Tidak boros dalam pembelanjaan harta dan tidak pelit dengan dalam membelanjakan harta. Maka boleh jadi ketika bujangan karena cuma membiayai diri sendiri, sudah punya penghasilan, maka ya pengen makan-makan, pengen mangan itu ya makan itu, pengen maka kemudian pengen ngopi yang satu gelas 100.000 ya karena cuma biaya diri sendirian, no problem. Nanti tapi kalau sudah menikah semuanya kemudian dan apalagi kemudian sudah mulai punya anak dan lihat kalau biaya sekolah itu ya bukan biaya yang ringan, ya, bukan biaya yang mudah, apalagi hidup di ibu kota gitu. Maka ya perlu kemudian berpikir ulang, satu gelas kecil kopi 100.000, 150.000, ini mungkin bisa beralih ke model saset nanti, sehingga tidak kemudian menghambur-hamburkan uang yang nanti bisa dipakai untuk yang lainnya. Ya, maka perlu kemudian kita cermati dan kita kaji, kemudian kita fahami kaidah pembelanjaan harta yang Allah sampaikan di surat Al-Furqan ayat yang ke-60 ke-67 ini. Ya, di antara kemudian penjelasan penjelasan ahli tafsir tentang Al-Furqan ayat yang ke-67 disampaikan bahwasanya dalam ayat ini Al-Furqan 67 terdapat pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam masalah membelanjakan harta untuk ketaatan dan untuk hal yang mubah. Ayat ini bicara tentang membelanjakan harta untuk keperluan ibadah dan membelanjakan harta untuk keperluan hal yang mubah, untuk makan, untuk pakaian, untuk kendaraan berlaku, maka Allah didik kita untuk memperhatikan kaidah ini. Maka adab dari syariat, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam pembelanjaan hal-hal yang mubah, maka hendaknya jangan kemudian terlalu pelit, jangan terlalu pelit sehingga menelantarkan hak orang lain, terlalu pelit sehingga istrinya menderita, anak-anaknya tidak terpenuhi kebutuhannya. Maka jangan kemudian demikian juga. Jadi jangan terlalu longgar, terlalu mudah mengeluarkan harta sampai akhirnya menyebabkan ada pihak-pihak yang terlantar. Namun demikian juga jangan terlalu sempit sehingga keluarganya, anaknya kemudian tidak terpenuhi kebutuhannya dikarenakan berlebihan dalam masalah beli. Dan sikap yang terpuji dalam masalah ini adalah sikap pertengahan. Dan sikap pertengahan dalam masalah ini tidak ada parameter bakunya. Tidak ada
parameter bakunya wal qawamu fi kulli wahidin, maka sikap pertengahan untuk masing-masing orang ini tidak ada standar baku yang kaku dan harga mati, namun bihasabi iyalihi wa hasabi halihi, maka nanti melihat kondisi keluarganya, melihat kondisi dirinya, nanti melihat khifati dhahrihi, beban kebutuhannya berat atau ringan, kesabarannya dan ketekunannya dalam bekerja, ataukah kondisi-kondisi yang sebaliknya. Jadi pertengahan dalam masalah pembelanjaan itu tidak ada kaidah baku dan harga mati, namun melihat banyak aspek, kesabaran diri, kesabaran keluarga, beban keluarga, nanti jenis pekerjaan seseorang, dan berbagai macam faktor yang lainnya. Oleh karena itu kita lihat Nabi sebagai gambaran, Nabi mengizinkan Abu Bakar untuk bersedekah dengan semua hartanya. Dan itu adalah sikap yang tepat untuk Abu Bakar menimbang binisbati jaladihi. Abu Bakar itu seorang yang tekun bekerja. Kalau seandainya duit hari ini, duit yang ada semuanya diinfakkan, besok dia akan tekun bekerja sebagai seorang pedagang dan besok dapat duit. Jadi tidak masalah. Duit kemarin dihabiskan semua, besok itu pasti dapat duit. Karena dia adalah seorang yang tekun bekerja dan beliau seorang pedagang. Lain hanya kalau karyawan, ya ini baru tengah bulan tanggal 19 dihabiskan semua, ya nanti baru dapat uang lagi bulan depan. Ya, nanti tanggal 20 dan seterusnya ya puasa. Kalau ini semua duitnya dihabiskan. Namun kalau Abu Bakar berinfak dengan semua hartanya, itu tidak masalah. Dan dibolehkan oleh Nabi. Karena Nabi tahu beliau adalah seorang yang tekun. Seorang yang sungguh-sungguh. Seorang yang tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Ditambah beliau adalah orang yang sabarnya bagus. Orang yang sabar. Keluarganya juga modelnya sama. Jadi Nabi melihat itu. Kalau suaminya sabar namun anak istrinya bukan orang yang sabar, ya tidak boleh. Ini mencontoh seperti Abu Bakar ini. Nanti istrinya protes, anaknya nangis, tidak berhenti-berhenti. Ini karena papanya tidak punya duit, nggak bisa beli ini, tidak bisa beli itu. Maka ini tidak boleh semacam ini. Tapi bolehkan Abu Bakar untuk berinfak dengan semua hartanya karena Abu Bakar adalah seorang yang sabar dengan kesulitan dan istri dan anaknya semuanya satu frekuensi. Kan realita menunjukkan ya suami istri tidak mesti satu frekuensi. Tidak mesti satu frekuensi. Ada suaminya ya boleh jadi makan ala kadarnya, no problem. Istrinya ya merasa demikian itu terlalu menderita gitu. Dan tidak satu frekuensi. Kalau Abu Bakar ini beliau dan keluarganya satu frekuensi. Dan oleh karena itu Abu Bakar diizinkan untuk berinfak dengan semua hartanya, namun sahabat yang lain tidak boleh. Di antara yang tidak boleh, misalnya kita jumpai dalam catatan sejarah ada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu minta izin pada Nabi untuk berinfak dengan semua hartanya. Nabi larang. Nabi larang. Karena Nabi tahu tidak cocok ini. Untuk orang sejenis Ka'ab bin Malik itu tidak cocok untuk melakukan amal semacam ini. Ya, tentang bagaimanakah
Ya, tentang bagaimanakah pembelanjaan yang pertengahan, coba dijelaskan oleh salah satu ulama tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan, huwallazi la yuji'u wa la yu'ri. Dia adalah seorang suami yang pembelanjaannya dia atur sehingga tidak sampai keluarganya itu kelaparan, keluarganya itu sampai kekurangan pakaian penutup aurat. Wala yunfiqu nafaqatan yakulun nasu. Dan suami ini tidaklah kemudian membelanjakan hartanya sampai-sampai banyak orang berkomentar qad asrofa, dia telah boros. Maka di sini disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai bahasanya boros dalam pembelanjaan itu tolak ukurnya budaya. Tolak ukurnya budaya masyarakat ketika sehingga bisa berbeda-beda dengan perbedaan tempat, perbedaan zaman. Maka kalau itu dibelanjakan di Jogja bisa dikomentari orang, wah ini menghambur-hamburkan duit, ini boros. Namun kalau itu dipindah ke Jakarta, ya itu boleh jadi wah itu sederhana. Nah, itu sederhana, bisa berbeda. Bisa berbeda karena perbedaan kondisi masyarakat. Jadi kata Ibrahim An-Nakhai, tolak ukurnya adalah komentar umumnya orang, ya orang-orang yang tahu dengan model pembelanjaan semacam itu, ini boros ataukah tidak. Kemudian Yazid Ibn Abi Habib menyampaikan tentang orang yang pertengahan dalam membelanjakan harta, itu gambarannya adalah humul ladzina la yalbisuna thiyaba li jamalin wa la yaquluna ta'ama li ladzatin. Ya, orang yang pertengahan dalam membelanjakan harta adalah orang yang tidak memakai pakaian sekedar untuk keindahan. Sekedar untuk keindahan. Tapi dia membeli pakaian itu, beli satu pakaian karena sebuah kebutuhan. Karena sebuah kebutuhan. Bukan karena oh itu indah, menarik, kemudian dibeli dan dipakai. Tidak. Namun karena kebutuhan. Dan dia bukanlah orang yang makan satu makanan karena sekedar kenikmatan. Oh itu lezat, nikmat, kemudian dibeli. Oh itu lezat, nikmat, saya suka, saya pingin, kemudian dibeli. Bukan dengan demikian, namun karena memang butuh makan. Memang butuh makan, bukan hanya sekedar bersenang-senang. Karena ini kuliner baru, sebenarnya kenyang sih, sudah kenyang, tapi ya ini kuliner baru, kata orang enak itu. Maka sekedar karena kesenangan. Jadi kata Yazid ibn Abi Habib bahwasanya orang yang pertengahan dalam membelanjakan harta adalah orang yang mengeluarkan harta itu bukan karena keinginan namun karena kebutuhan. Nah itu orang yang pertengahan dalam membelanjakan harta. Sehingga orang yang boros yang Allah cela di surat Al-Furqan ayat yang ke-67 adalah orang yang membelanjakan harta karena keinginan dan kesenangan. Oh itu pakaian yang indah, oh itu sepatu, ini alas kaki, sepatu atau sandal yang sedang ngetren. Maka ini nanti bikin saya tambah cakep. Karena ini lagi ngetren, lagi booming, maka itu kemudian dibeli dan dipakai. Nah, bukan demikian. Ini orang yang boros dalam pembelanjaan. Karena dasarnya adalah keinginan. Dasar dia belanja untuk pakaian dan pernak-pernik di badan adalah keindahan. Oh ini indah, cakep. Ini akan kemudian bikin saya tambah ganteng, ini sekedar karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Maka orang yang berdasarkan penjelasan Yazid ibn Abi Habib
Maka orang yang boros dalam pembelanjaan adalah orang yang belanjanya karena kebutuhan dan kesenangan. Sedangkan orang yang pertengahan dalam belanja, yang ini merupakan sifat ibadur rahman, adalah orang yang belanjanya itu karena kebutuhan. Dia membutuhkannya, dia karena keperluan, karena hajat. Bukan karena sekedar senang-senang. Yazid ibn Abu Habib juga menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terpuji dalam membelanjakan harta itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridallahu ta'ala radhiyallahu anhum. Nah, bagaimanakah manajemen pembelanjaan harta para sahabat? Kata beliau, kanu la ya'kuluna ta'aman litana'umi waladzati. Mereka itu tidak pernah makan sekedar untuk senang-senang, sekedar suka-suka, sekedar pengen, sekedar ingin. Mereka tidak pernah demikian. Wala yalbasuna thauban lil jamali. Mereka itu tidak pernah beli aksesoris, beli pakaian sekedar untuk keindahan. Sekedar karena ini kainnya halus, ini karena modelnya menarik, kemudian dibeli. Namun kemudian beliau katakan, akan tapi mereka para sahabat Nabi adalah orang yang menginginkan makanan yang memenuhi kebutuhan mereka. Ya, mereka makan karena kebutuhan. Dan mereka pilih makanan yang bisa menguatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makannya karena kebutuhan. Dan kalau masalah pakaian, mereka mencari pakaian yang menutupi aurat mereka dan melindungi mereka dari panas dan dingin. Artinya beli pakaian, aksesoris, sepatu, sandal, dan yang lainnya karena kebutuhan. Itu metode pembelanjaan para sahabat. Mereka bukanlah orang-orang yang belanja mengeluarkan uang karena keinginan, namun karena kesenangan. Dan mereka adalah orang yang belanja karena kebutuhan, karena keperluan, karena hajat. Ya, oleh karena itu ada definisi, ada gambaran dan definisi tentang boros dalam membelanjakan harta yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khulafa ar-rasyidin yang kedua, memberikan kepada kita nasihat tentang masalah pembelanjaan harta. Dia katakan, kafa bil mar'i sarafan. Allah yastahya syai'an illa ishtarahu fa'akalahu. Cukuplah seorang itu boros dan itu tercela, manakala tidaklah dia menginginkan sesuatu kecuali dia akan beli. Itu definisi boros kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cukuplah seorang itu dinilai orang yang boros, orang yang tercela, manakala orang yang tercela dalam pembelanjaan harta ketika dia punya prinsip semua yang diinginkan dibeli. Pingin ini beli, pingin itu beli. Mau melihat ini ada kebutuhan ataukah tidak dilihat. Nah, ini kata Umar bin Khattab itu sudah cukup untuk menjadikan seorang itu sebagai seorang yang tercela. Karena dengan label boros. Dan bahkan dalam hal ini terdapat hadis. Dalam hal ini terdapat hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minas sarafi an ta'kula kulla mashtahaita." Sesungguhnya termasuk boros dalam pembelanjaan harta
adalah engkau memakan, menikmati semua yang kau inginkan. Semua yang jadi keinginan itu dibeli, kemudian kalau itu makanan ya dimakan. Semua makanan yang pingin udah beli. Itu boros yang tercela, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini satu rambu yang sangat penting untuk kita camkan, ya, bahwasannya seorang itu sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang itu dikatakan boros dalam pembelanjaan harta ketika membeli semua yang diinginkan tanpa melihat itu dibutuhkan ataukah tidak. Ada satu nasihat yang juga patut untuk kita renungkan. Nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab sebagai seorang ayah, seorang khalifah kepada anaknya. Yaitu anaknya namanya Asim. Umar bin Khattab mengatakan, ya bunayya kul fi nisfi batanika. Wahai anakku, makanlah dengan separuh perutmu, jangan terlalu kenyang. Jangan sampai kekenyangan. Ya, kenyang boleh, namun kekenyangan yang ini yang tercela. Wala tatra thawban hatta tastakhliqahu. Pesan Umar bin Khattab, janganlah engkau membuang pakaian, dan padahal ini seorang khalifah dan di masa Umar bin Khattab dunia itu terbuka untuk kaum muslimin, harta berlimpah. Nasihat seorang yang memegang harta yang demikian banyak kepada anaknya. Beliau katakan, jangan kau buang pakaian sampai pakaian itu terlihat engkau nilai sudah lusuh. Jadi pakaian itu selama masih layak dipakai kata Umar bin Khattab kepada Asim, anaknya. Kalau masih layak dipakai, jangan dijadikan sebagai kain pel, kain lap. Padahal itu masih layak untuk dipakai. Silahkan pensiunkan pakaian, syaratnya sudah lusuh. Gitu kata Umar bin Khattab, seorang yang memegang harta berlimpah ruah pada anaknya. Wala takun min qaumin yaj'aluna ma razaqahumullahu fi butunihim wa ala duhurihim. Dan nasihat Umar kepada anaknya Asim, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang semua rezeki Allah yang Allah berikan kepada mereka dihabiskan untuk urusan perut dan urusan pakaian. Jangan jadikan harta itu habis cuma untuk kesenangan perut dan kesenangan dalam masalah berpakaian. Demikian nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini nasihat-nasihat penting. Dan ini kaidah seorang muslim yang ingin menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang terpuji, bagian dari ibadur rahman, menjadi orang yang pertengahan dalam membelanjakan harta, tidaklah belanja semua yang diinginkan. Namun perhatikan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi sekedar keinginan. Kalau memang kebutuhan diupayakan, tapi kalau sekedar keinginan, maka seorang muslim wajib belajar untuk mengendalikan diri. Wajib untuk mengendalikan diri, gunakan harta untuk kepentingan-kepentingan yang lebih penting. Kemudian poin yang terakhir sebelum materi diakhiri, di antara hal yang penting untuk keluarga muslim secara umum adalah hati-hati dengan berhutang. Hati-hati dengan berhutang. Karena berhutang itu menyebabkan hidup itu kalau tidak berkurang bahagianya, hilang bahagianya. Karena syarat untuk hidup bahagia itu kata orang Jawa, hati ayam tentrem, hati yang tenang dan damai. Dan tenang dan damai itu hilang kalau orang punya hutang. Kalau orang itu terbebani hutang, apalagi hutang bank ribawi, maka itu hilang bahagia. Boleh jadi kaya raya, boleh jadi kelihatannya wah,
namun sebenarnya sengsara. Oleh karena itu di antara doa yang Nabi rutinkan untuk dibaca di akhir sholat sebelum salam, itu Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari dosa dan dari utang, punya hutang. Maka karena itu semua sebab tidak bahagia. Orang punya dosa nanti akan dikejar perasaan bersalah, dihantui perasaan bersalah, dan itu menderita. Dan itu derita. Orang punya utang, maka banyak orang yang karena hidupnya itu punya utang, nanti kemudian punya penyakit cairan getah lambung yang tinggi. Itu penyakit gara-gara stres, dan banyak terjadi gara-gara stres. Karena punya pinjaman, karena punya utang. Akhirnya cairan lambung tinggi. Dan kata dokter, tidak ada obatnya. Cairan lambung tinggi itu tidak ada obatnya. Obatnya itu hidup sematyo, kata orang Jawa. Hidup yang santai. Gitu ya. Hidup yang santai. Kalau orang itu hidup penuh dengan stresor, itu asam lambungnya naik, asam lambung tinggi. Maka kalau asam lambung tinggi, ya sudah. Rumah yang mewah tidak ada nikmatnya. Kasur empuk tidak ada rasanya. Makan apapun muntah semua. Akhirnya jatahnya bubur. Bubur nasi putih. Karena kemudian karena stresor, karena stres, dan di antara sebab stres itu adalah pikiran stres, dan di antara sebab utamanya adalah punya utang. Maka kalau bisa tidak punya utang, itu yang lebih baik. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak atas ilmu yang sangat banyak ya. Tadi banyak yang kita bisa garis bawahi tentang bagaimana kita bisa menjadi pertengahan, lalu utamakan kebutuhan daripada keinginan, serta boros dan pembelanjaan yang bisa diukur dari tolak ukur budaya. Kadang di kota besar dikatakan boros, tapi kota kecil boros, tapi di kota besar belum tentu. Jadi Masya Allah banyak sekali yang bisa kita garis bawahi. Kita memasuki sesi pertanyaan, tapi sebelumnya Ustadz ada pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan Ustadz, terutama tentang bagaimana contoh, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang memberikan hak bagi ahli warisnya gitu ya tentang harta. Karena ada hadis riwayat Bukhari Ustadz di nomor 4409 yang menyatakan bahwa jangan meninggalkan ahli warismu dalam keadaan meminta-minta gitu Ustaz. Nah, apakah ada contoh dari para sahabat atau bahkan dari Rasulullah SAW itu sendiri sehingga bagaimana sih cara kita menjadi pertengahan Ustaz yang kita tetap hidup qanaah tapi juga tidak meninggalkan ahli waris atau anak istri keturunan kita pun dalam keadaan meminta-minta atau keadaan susah. Itu dulu Ustaz, mungkin sebelum kita memasuki pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Bismillah. Ya, ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit berat, kemudian berpikir untuk wasiat, hartanya untuk sedekah, wasiatnya wasiat sedekah. Maka dia meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana kalau 2/3 harta saya sedekahkan? Oh, jangan. Kemudian gimana kalau setengahnya saya wasiatkan untuk sedekah? Nabi katakan tidak boleh. Kemudian bagaimana kalau 1/3 saya wasiatkan untuk sedekah? Kata Nabi, ats-tsulusu wa-tsulusu katsir. 1/3, tapi 1/3 itu banyak. Kemudian Nabi sampaikan, jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, berkecukupan karena harta warisan yang ditinggalkan, maka itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu, anak-anakmu dalam keadaan miskin, kemudian minta-minta ngemis-ngemis sama manusia. Jadi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan pesan ya melalui hadis ini agar orang tua itu dan menjadi bagian dari kewajiban orang tua adalah mengkondisikan anaknya setelah nanti meninggal dunia dalam keadaan mandiri, tidak ngemis-ngemis sama orang dan meminta belas kasihan orang. Yang ini bisa diwujudkan dengan mewariskan skill hidup, cara bekerja, sehingga keterampilan, sehingga dia mandiri. Atau di antara caranya adalah sebagaimana kasus Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau adalah seorang yang berharta, ya jangan ini kalau mau sudah kondisinya kondisi sakit berat, yang ini ketika kondisi sakit berat di harta di harta orang tua itu sudah terdapat hak anak. Maka kalau dalam aturan Islam beda antara orang tua itu sehat sama orang tua itu sakit. Kalau orang tua itu sehat, maka harta itu harta ayah. Harta ayah adalah harta ayah. Mau diinfakkan separuh dari total kekayaannya, mau diwakafkan 2/3, itu terserah beliau. Itu terserah beliau. Kalau di masyarakat kita, kalau sudah anak-anak udah gede, itu mau wakaf saja harus izin sama anak-anaknya. Itu tidak benar dalam timbangan syariat. Selama orang tua, misalnya ayah sehat, segar, bugar, itu beliau mau wakaf seberapa, tanah yang mana, harta yang mana, itu 100% otoritas di tangan beliau. Namun setelah sakitnya sakit yang berat, maka baru di situ ada hak anak. Ya, maka Nabi katakan, ya kalau mau infak dalam kondisi demikian, maka tidak boleh banyak-banyak. 1/3 dari total harta itu sudah banyak. Artinya kalau bisa kurang dari itu. Ibnu Abbas mengatakan, ya sebaiknya 1/5. Ya, kalau mau saat kondisi sakit berwasiat untuk hartanya ini diinfakkan, ya, maka 1/5 yang disarankan. Ya, namun pelajaran pokoknya yang berkaitan dengan tadi adalah mewariskan kemandirian. Boleh jadi dengan pendidikan, skill, keterampilan, atau dengan harta, terutama ketika orang tua itu dalam posisi sakit yang sudah cukup berat. Ya, gitu Mas Yudi. Jazakallah khair Ustaz. Jawabannya sangat bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada dari Kais Abdul Fattah. Apakah konflik of interest atau konflik kepentingan dalam pekerjaan selalu dilarang? Adakah yang boleh secara syariat dan seperti apa Ustaz? Fadil. Ya, maka kaidah dalam masalah ini, di antara kaidah penting dalam transaksi, seorang itu tidak boleh bertransaksi pada dirinya sendiri. Misalnya seorang yang dititipin barang, dititipin laptop sama temannya, tolong jualkan laptop saya. Ya, tolong jualkan laptop saya. Maka tidak boleh kemudian dibeli oleh orang ini. Ya, karena nanti terjadi tadi dalam bahasa sekarang ada konflik of interest. Karena ketika dia dimintai tolong untuk menjualkan, artinya dia harus berpihak kepada penjual. Ya, berpihak kepada penjual. Penjual itu gimana Pak? Inginnya ya laptop ini ya harganya lumayan. Meskipun second. Ya. Tapi ya kalau bisa di second itu di harga yang maksimal. Ya, rata-rata atas gitulah. Ya, namun ketika dia kok malah menjadi pembeli, maka gimana pembeli? Pembeli ya pengennya harga itu serendah mungkin. Maka ketika dititipi temannya untuk jualkan barang yang dia harusnya gimana harga itu semaksimal mungkin, setinggi mungkin, ternyata tidak dia jual kepada pihak ketiga, namun dia beli sendiri. Akhirnya dia katakan harganya sekian,
ya dia akan berpihak kepada pembeli dan pembeli itu adalah dirinya sendiri. Sehingga untuk menghindari konflik of interest tadi, maka ya tidak boleh bertransaksi dengan diri sendiri. Sehingga ada dua pihak dalam sebuah transaksi. Sehingga semuanya kemudian berjalan alami. Yang ini maunya nanti sampai ketemu di titik yang disepakati. Ini maunya harga tinggi, pembeli mau harganya rendah, nanti titik yang disepakati seberapa. Nah itu, maka untuk menghindari konflik of interest, nah ini maka ada aturan bahasanya pelaku akad itu dua orang yang berbeda. Jangan sampai pelaku ijab itu sekaligus pelaku qabul. Jual beli itu ijab dan qabul. Nah, pelaku ijabnya si A, pelaku qabulnya juga ternyata si A. Nanti akan terjadi konflik of interest. Nah, gimana solusinya? Solusinya kalau dalam contoh kasus sederhana yang saya sampaikan, ya di antara caranya ya dia hendaknya kita terus terang sama orang yang titip. Ya, ini nggak usah dijual sama orang lain ya, saya beli saja. Saya beli saja. Gimana kalau kemudian nanti berunding dengan orang tersebut? Berapa harga yang disepakati di antara keduanya? Mungkin itu sebagai gambaran untuk jawaban. Ya Ustaz, jazakallah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini juga sering terjadi di early household family atau rumah tangga yang baru Ustaz, terutama di perkotaan ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, lebih mulia mana Ustaz? Seorang istri bekerja di rumah dikala suami sedang kesulitan keuangan atau mendidik anak-anaknya Ustaz? Bismillah Ustaz, kita dulu Ustaz. Iya. Yang pertama sebenarnya sudah ada pembagian tugas yang apik dari konsep keluarga dalam Islam, di mana yang dibebani beban utama untuk memikirkan keuangan dan kesulitan keuangan itu suami. Sehingga yang kemudian masalah-masalah berkenaan dengan rumah tangga, anak-anak itu diberikan porsi yang besar kepada istri, kepada seorang ibu. Nah, ini pembagian tugas yang sudah sangat bagus. Oleh karena itu, ketika suami dalam kondisi kesulitan keuangan, maka perlu diperhatikan dan disadari oleh para suami yang bertanggung jawab atas hal ini adalah dirinya. Itu yang pokok. Suamilah tulang punggung. Orang bilang istri tulang rusuk, jangan jadikan tulang rusuk menjadi tulang punggung. Patah itu. Tulang rusuk menjadi tulang punggung. Ini wajib disadari oleh suami. Namun ya boleh saja ada komunikasi, sehingga dari komunikasi tersebut kemudian suami kemudian karena istri kemudian berusaha untuk bekerja, namun di sini satu hal yang bekerja di rumah ya. Kali ini bekerja di rumah sehingga masih tetap bisa kemudian merawat dan memperhatikan anak-anak. Mungkin nanti bisa kemudian menjadi poin yang bisa dipertimbangkan kalau pekerjaannya adalah pekerjaan di rumah yang tidak menyita waktu sehingga tetap bisa membersamai anak-anak. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih banyak sekali seputar rumah tangga, tapi insya Allah kita batasi sampai pukul 17.25. Tentang hutang piutang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Teman saya berhutang, tetapi ketika ditagih tidak membalas pesan. Bolehkah dijelaskan hal negatif dalam berhutang kepada temannya agar tersadar? Bagaimana Ustaz tentang hutang? Ya, hutang ini maka orang yang berhutang itu kata Nabi ada dua dengan melihat niatnya. Ada orang yang berhutang dan niatnya memang tidak ingin bayar utang. Dia ingin
menghancurkan harta usaha kawannya yang berhutang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang berhutang ingin merusak usaha keuangan orang lain, maka Allah akan merusaknya. Allah akan menghancurkannya. Maka perlu diketahui bahasanya berhutang dengan niat yang buruk ini adalah sebab kehancuran. Cepat atau lambat. Allah akan balas al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sebagaimana perbuatannya. Perbuatannya adalah ingin menghancurkan harta dan keuangan orang lain, berhutang namun tidak punya keinginan untuk bayar, dan maka balasannya adalah semisal dengan perbuatannya. Allah akan hancurkan keuangannya, ekonominya. Tinggal tunggu waktu saja. Ya, yang kedua Nabi katakan, namun siapa yang berhutang dan dia punya semangat kuat untuk membayar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi hutangnya. Allah melunasi hutangnya, bisa saja Allah berikan padanya jalan yang tidak disangka-sangka sehingga dia punya duit untuk melunasi, atau Allah berikan kepadanya inspirasi bisnis sehingga dia menemukan kegiatan bisnis baru yang menguntungkan, yang dengan itu dia bisa bayar utang. Atau seandainya sampai kemudian meninggal dunia, dia tidak bisa bayar utang, maka urusannya masih berlanjut di akhirat. Namun jika dia niatnya adalah mau bayar utang, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan lunasi utangnya. Nah, ini kemudian ancaman bagi orang yang berhutang, demikian juga orang yang berhutang terutama tidak punya iktikad baik untuk membayar utang, dan di antara tanda tidak punya iktikad baik tadi ditagih tidak merespon. Maka kita khawatirkan ini tergolong orang yang berhutang bukan dengan niat yang baik namun ingin merusak keuangan dan harta orang yang Nabi ancam Allah akan menghancurkannya. Nah, Masya Allah. Nah, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, dua pertanyaan terakhir. Bolehkah Ustaz istri yang memegang kendali penuh terhadap keuangan keluarga, ibaratnya sebagai menteri keuangan keluarga penuh secara penuh Ustaz? Apakah boleh dilakukan dalam manajemen keuangan keluarga seperti ini? Jazakumullah khairan. Ya, yang tepat istri itu berstatus sebagai eksekutor keuangan. Adapun aturan global keuangan semestinya dari suami. Karena misalnya ini uang nafkah, uang belanja, uang itu uang suami. Bahkan dalam ada aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita tidak boleh berinfak dengan harta suaminya, termasuk diantaranya beras yang ada di rumahnya yang itu dari harta suaminya, kecuali dengan izin suami. Harus izin dulu, kecuali kalau nilai-nilai kecil. Kalau cuma 1.000, 2.000 ngasih pengemis yang datang ke rumah, tidak apa-apa. Tapi kalau nilainya infak 100.000 atau bayar iuran, RT dan sebagainya yang nilainya besar, itu harus atas ACC suami. Itu aturan dari Nabi. Sehingga kendali keuangan secara global itu di tangan suami. Istri bisa saja diposisikan sebagai pelaksana dan eksekutor dengan mematuhi rambu-rambu global yang telah diberikan oleh suami. Sehingga kalau kemudian berstatus sebagai pemegang kendali penuh, artinya suami itu tidak tahu menahu. Ya, tidak tahu menahu ini duitnya kemana dan untuk apa. Ya, sehingga kemudian kita jumpai ada seorang istri yang dipenuhi kebutuhannya dengan harta dan gaji suaminya, ternyata malah punya utangnya sampai rentenir lagi. Dan itu suami tidak tahu menahu kecuali setelah ditagih rentenir. Nah, dikarenakan
suami itu buta dengan pengaturan keuangan keluarga. Ada dijumpai demikian dan tidak sedikit hal itu. Tiba-tiba ternyata tanah dan rumah suami itu siap disita oleh rentenir. Padahal itu tanah dan rumah suami. Tanah milik suami, akte ini atas nama suami karena ternyata istri itu utang sama rentenir. Dan itu dengan jaminan sertifikat tanah dan itu tanpa sepengetahuan suami. Karena keuangan betul-betul 100% dikendalikan istri. Suami betul-betul buta. Ini terjadi hal semacam itu. Oleh karena maka ini satu hal yang tidak tepat. Yang tepat suami tetap memberikan minimal aturan global tentang penggunaan. Dan nanti hal-hal yang tidak sesuai, hal-hal yang di luar ketentuan dari suami nanti harus minta izin. Ketika suami menyampaikan ini, tolong pakai untuk kebutuhan reguler rumah kita. Ya boleh jadi itu untuk beli beras, gas dan seterusnya. Kok kemudian ada iuran RT, nah, nilainya berapa? Rata-rata pada nyumbang 50.000 misalnya. Nah itu wajib ngomong ke suami. Tidak bisa langsung pakai uang belanja itu dipakai untuk bayar. Sehingga maka semestinya suami itu tetap memegang kendali keuangan. Sedangkan istri itu menjadi pelaksana sesuai dengan rambu-rambu yang digariskan oleh suami. Nah, Masya Allah. Pertanyaan terakhir Ustadz sebelum kita tutup kajian. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menetapkan aturan keuangan keluarga yang telah cukup? Apakah berdasarkan pemasukan gaji atau keperluan dapur rumah tangga Ustadz? Suami itu memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya. Dan hal yang wajib dinafkahi yang menjadi kewajiban seorang suami adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan yang tidak boleh tidak harus dipenuhi. Kalau di zaman ini ya di samping ada makan, ada pakaian, demikian juga ada listrik, ada boleh jadi beli untuk air pam dan sebagainya. Nah itu nafkah. Nah, seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah dengan kadar yang cukup dengan parameter layak. Jadi makannya sudah makan yang layak, penggunaan listrik yang layak dan pantas, penggunaan airnya, air minum, air untuk mandi sudah terpenuhi dengan layak dan pantas. Nah, maka itu kebutuhan yang tidak boleh tidak yang harus dipenuhi, yang suami memiliki kewajiban untuk memenuhinya dengan kadar layak dan pantas. Nah, layak dan pantas itu tolak ukurnya adalah budaya masyarakat. Yang ini berbeda-beda dengan perbedaan tempat, perbedaan zaman, dan perbedaan budaya. Sehingga nafkah yang layak untuk orang yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya beda dengan nafkah yang layak untuk orang yang tinggal di Jogja, untuk orang yang tinggal di Magelang. Nah, beda dengan orang yang tinggal di kota, beda dengan yang tinggal di desa. Beda lagi dengan yang tinggal di desa yang pelosok. Maka boleh jadi kalau kemudian kalau misalnya uang 1,5 juta di Jakarta itu tuh cuma jadi selilit itu. Nah, karena cuma 1,5 juta itu cuma jadi selilit. Tapi di kampung pelosok, ya cukup pelosok, wah ini sudah mewah, sudah bisa untuk ini itu dan seterusnya. Bukan sekedar layak, cukup, namun sudah jadi mewah. Sehingga tidak ada tolak ukur baku. Ini berapa nafkah layak? Ya, dengan nominal berapa seorang suami sudah menunaikan kewajiban menafkahi istri dan anaknya.
Karena tolak ukurnya layak, pantas, dan layak dan pantas itu berdasarkan keumuman, dan itu nanti melihat di mana tinggalnya, di zaman apa dia tinggal, di mana dia tinggal. Ini sangat dipengaruhi hal tersebut. Namun hal-hal yang tidak menjadi satu keharusan untuk dipenuhi, maka di situ bukan bagian dari kewajiban nafkah. Meskipun ya hendaknya suami longgar kalau memang punya duit. Jadi apakah kemudian suami punya kewajiban untuk misalnya membelikan pulsa data istri? Jawabannya tidak. Itu bukan satu kebutuhan yang harus. Ya, bukan satu kebutuhan yang tidak harus dipenuhi. Ya, tidak. Namun tapi ya ketika suami itu punya duit, ya semestinya jadilah seorang yang dermawan. Jika dermawan kepada orang lain itu berpahala, maka dermawan kepada istri dan anak lebih besar pahalanya. Ya, demikian ya, jawaban yang bisa saya sampaikan, Mas Yodi. Ya. Allah jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang bermanfaat yang antum share juga kepada kami. Insya Allah kita doakan sama-sama ini hari Jumat waktu asar. Semoga Ustadz Aris Munandar senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan bagi antum dan keluarga juga Ustadz. Dan ilmu yang antum share tentunya bermanfaat kepada rekan-rekan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah. Ustadz, sebagai penutup Ustadz mungkin kepada para ikhwan dan akhwat yang telah hadir sore hari ini tentang bagaimana manajemen fikih muamalah tentunya dalam rumah tangga. Mungkin penutup terakhir Ustaz. Ya. Ya, mungkin yang satu hal yang patut untuk kita ingat bahasanya ya banyak sisi untuk kemudian terwujudnya keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Semua orang menginginkan ya, kehidupan yang bahagia. Semua orang yang berumah tangga ingin mendapatkan kehidupan yang penuh bahagia. Dan itu cita-cita semua manusia, orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, muslim ataupun bukan muslim. Namun tidak semua orang mendapatkan bahagia. Dan di antara kunci penting bahagia adalah qanaah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melihat nikmat Allah itu demikian berlimpah untuk kita. Dan kita pun bisa mensyukurinya karena merasa demikian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang qanaah dan merasa cukup dengan karunia Allah, maka dialah orang yang kaya yang sesungguhnya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikid dunya sawa'u. Jika engkau adalah seorang yang memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja pemilik dunia itu setara dan selevel. Maka orang yang kemudian bahagia adalah orang yang hatinya penuh dengan qanaah, karena bisa melihat nikmat Allah demikian besar pada dirinya, sesulit apapun keadaannya. Setelah itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah yang ada, syukurilah yang kita punya, niscaya kita akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.